membahas materi tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Jelaskan latar belakang utama Jepang menduduki Indonesia termasuk kaitannya dengan peran Pearl Harbor dan awal kedatangan di Kalimantan. Latar belakang utama Jepang menduduki Indonesia berawal dari ambisi mereka untuk membentuk kemakmuran bersama Asia Timur Raya, yaitu cita-cita menjadikan Jepang sebagai pemimpin Asia dan mengusir bangsa Barat dari wilayah Asia Tenggara. Tujuan sebenarnya adalah untuk menguasai sumber daya alam, terutama minyak bumi, karet, dan timah, yang sangat dibutuhkan untuk mendukung perang Jepang. Setelah Amerika Serikat dan sekutu memberlakukan embargo ekonomi terhadap Jepang, mereka kehilangan pasokan minyak dari luar negeri. Untuk mengatasinya, Jepang melancarkan serangan besar terhadap pangkalan militer Amerika Serikat Pearl Harbor, Kauai pada 7 Desember 1941 yang menandai dimulainya Perang Pasifik. Tak lama kemudian, Jepang mulai menyerang wilayah Asia Tenggara di Indonesia. Mereka mendarat pertama kali di Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Karena daerah tersebut kaya minyak, setelah berhasil menguasai Kalimantan dan Sulawesi, Jepang menyerang Jawa. Akhirnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerang kepada Jepang di Kalijati, Subeng, menandai berakhirnya kekuasaan Belanda dan dimulainya masa pendudukan Jepang di Indonesia. Jepang membentuk beberapa organisasi. Ya, yang satu pertama ada Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang. Yang kedua ada PETA, yaitu pembela tanah air. Yang ketiga ada Sheinendan, yaitu barisan pemuda. Yang keempat ada Seibodan, yaitu barisan pembantu polisi. Dan yang kelima ada Bujinkai, yaitu barisan wanita. Apa saja dampak positif atau warisan yang bermanfaat bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia? Ada dua. Yang pertama, tumbuhnya rasa persatuan Indonesia dan nasionalisme. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan menggantikannya dengan bahasa Indonesia yang memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan. Yang kedua, bangkitnya simbol dan semangat kebangsaan. Jepang memperbolehkan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang. Selain itu, melalui organisasi seperti PETA dan Sheinendan, rakyat mendapatkan pelatihan militer dan kepemimpinan yang menjadi bekal penting dalam perjuangan kemerdekaan. Jelaskan dua dampak negatif paling parah yang dialami rakyat Indonesia selain dari sistem Romusa selama masa pendudukan Jepang. 1. Kelaparan dan penderitaan akibat autarki, penyerahan wajib, pengawasan ketat, dan penyitaan hasil bumi, termasuk ternak dan tanaman untuk kebutuhan militer Jepang menyebabkan kelangkaan pangan parah di berbagai wilayah yang berujung pada kelaparan dan penyakit. 2. Jogun Nanfu, kebijakan yang memaksa perempuan Indonesia untuk menjadi budak seks sebagai tentara Jepang. Ini merupakan pengerahan hak asasi manusia berat yang menimbulkan trauma psikologis dan sosial yang mendalam. 3 peristiwa penting menjelang proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 2. Pada tanggal 16 Agustus 1945, peristiwa Rengas Dengklok, yaitu golongan muda menculik Soekarno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. 3. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan menandai berakhirnya pendudukan Jepang dan lahirnya Republik Indonesia. Sekian pembahasan dari kita. Terima kasih sudah menonton.